Asapinnya. Kalau bisa penting itu, ini masalah apa? Cuma
Ini simpan di mana deh? Gear bener. Keluar aja ya, ini harus direkam. Kemarin sekarang dia Pak Amin ini Pak Amin kan kecil kajian kasih nama bukan saya memang saya VN jadi saya ulang-ulang mau saya di awal kenapa menjadi apa kita tidak ada di akhirnya untuk orang sholat di rumah undangan pasar seperti majas seperti
Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari DKM Al-Aqsa ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Di antaranya jadwal sholat duhur hari ini bertepatan dengan 24 Muharram 1445 Hijriah, 11 Agustus 2023, insyaallah pada azan duhur hari ini pada pukul 11:58. Dan bertindak sebagai imam sekaligus khatib untuk hari ini insyaallah Ustadz Aji Ahmad MPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di antara kita. Kami ucapkan jazakallahu khair. Dan insyaallah untuk imam khatib Jumat depan bertepatan dengan 1 Safar 1445 Hijriah, 18 Agustus 2023, insyaallah diisi Ustadz Iwan Abu Fakih. Dan diinformasikan kepada jamaah untuk mengisi saf paling depan terlebih dahulu dan mengisi area utama masjid. Juga yang masih di perjalanan atau di dalam ruangan agar cepat bergegas ke masjid karena waktu zuhur tidak lama lagi akan dimulai. Silakan diisi masjid dulu. Ya, dan tak lupa untuk kepada rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang sedang sakit dilanda musibah, semoga Allah memberikan kesehatan, kesembuhan dan kelancaran untuk semuanya. Amin. Dan yang sedang dalam perjalanan Allah mudahkan dan diberikan kelancaran. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perkara yang masuk ringan ya gitu. Oke, nasihat kematian tuh kadang orang terlalai biasanya hampir tiap minggu mengurapkan nama dan namanya hampir tiap minggu ya kemarin dengar nanti tadi kami baru ngebahas kematian siap siap siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Sejenak kita tinggalkan aktivitas kita. Kita tinggalkan kesibukan kita. Kita tinggalkan pekerjaan kita. Dengan bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang memenuhi salah satu undangannya, yaitu sama-sama kita melaksanakan sholat Jumat. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan juga 10, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa darul bait, maka bersegeralah kalian untuk mengingat kepada Allah. Wadarul bayi, dan tinggalkanlah perdagangan kalian, tinggalkanlah pekerjaan kalian, tinggalkanlah kesibukan kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kalian, dengan meninggalkan pekerjaan kalian, meninggalkan perdagangan kalian, meninggalkan kesibukan kalian. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, adalah sesuatu yang baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, maka apabila kalian telah selesai, telah beres melaksanakan ibadah Jumat kalian, fantashiru fil ardi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Lanjutkanlah kembali pekerjaan kalian, lanjutkanlah kembali aktivitas kalian, lanjutkanlah kembali kesibukan kalian. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah mengingat kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah Jumat, baik yang telah kita lakukan maupun yang sedang atau akan kita lakukan ini, yang pertama dapat menjadi kifarat, dapat menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-jumu'atu minal jumu'ati kafaratun. Jumat, dari Jumat ke Jumat itu akan menjadi kifarat, akan menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan juga mudah-mudahan ibadah Jumat kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah kesempatan ibadah mingguan ini untuk betul-betul kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sering disampaikan dalam surat Ali Imran ayat 102, setiap khutbah khatib sering menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang dikutip Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mengatakan bahwa ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu yang pertama adalah ayyuta Allah, hendaklah kalian taat kepada Allah, fala yu'sah, janganlah kalian mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayyushkara fala yukfara,
hendaklah kalian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyudkaru fala yunsa, dan hendaklah kalian selalu ingat kepada Allah dimanapun kalian berada. Fala tunsa, dan jangan kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri. Ibnu Katsir menegaskan, hafidhu, jagalah, peliharalah keislaman kalian. Hafidhu alal islami fi hali sihatikum wa salamatikum. Jaga, peliharalah keislaman kalian dalam keadaan sehat kalian, dalam keadaan keselamatan kalian, litamutu alaiha, sehingga nanti ketika datang kematian kita dalam keadaan istiqomah, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Tema yang akan dibicarakan, disampaikan pada kesempatan khutbah pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan dua hal atau dua perkara yang memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Dua hal, dua perkara yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, yaitu nasihat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapuskannya. Wa khaliqun nasa bihulukin hasanin, dan juga bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Al-Fawaid beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW menggabungkan antara takwa dan juga husnul khuluq, dan juga berbuat baik terhadap sesama. Maka ini menunjukkan bahwa takwa itu memperbaiki hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, yaitu perbaikan atau memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia atau sesama manusia. Maka disinilah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang pertama, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wa khaliqun nas, bergaulah dengan manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannata. Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau pun menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Beliau menjawab, perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, yaitu yang pertama adalah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan juga berakhlak yang baik. Kemudian juga beliau ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-naro. Beliau pun ditanya bahwa perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka,
Faqala, maka beliau menjawab, al-famu wal farju. Dua perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu al-famu wal farju, yaitu perkara yang disebabkan karena mulut seseorang dan juga perkara yang disebabkan kemaluan seseorang. Nah hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat rahimakumullah. Jadi dua perkara yang akan memudahkan seseorang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah husnul khuluq, yaitu berbuat kebaikan. Yang pertama kita akan bahas yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya takwa itu berasal dari wiqayah, dari waqayati wiqayatan. Para ulama memberikan batasan bahwasanya wiqayah, yang disebut dengan wiqayah itu adalah hifdzus syai'i mimma yu'tihi wa yadurruhu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ar-Raghib Asfahani di dalam mu'jamnya, bahwasanya yang dimaksud dengan wiqayah itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang akan membinasakan dan juga memadorotkan dirinya. Hifdzus syai'i mimma yu'tihi wa yadurruhu, menjaga diri dari hal-hal yang akan membinasakan dan juga memadorotkan. Sebagai contoh, kita misalnya menemukan barang, kita menemukan uang di jalan, maka uang tersebut lantas tidak kita bawa ke rumah, tetapi kita mencari siapa pemilik barang ini, siapa pemilik uang ini. Maka ketika ada yang mencari barang tersebut, ada yang mencari uang tersebut, maka kita pun memberikan. Maka itulah bentuk wiqayah, bentuk kita menjaga diri kita dari hal-hal yang akan membinasakan dan juga memadorotkan diri kita. Maka jika kita hidup dengan prinsip wiqayah ini, maka itulah yang disebut dengan takwa. Maka selanjutnya Ar-Raghib Asfahani menjelaskan bahwasanya takwa itu merupakan at-taqwa ja'lun nafsi fil wiqayah. Takwa itu menempatkan diri berada dalam wiqayah, menempatkan diri dalam kehati-hatian. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ma taqwa?" Wahai Ubay, apa itu takwa? Maka Ubay bin Ka'ab malah kembali bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai sahabat Umar, bagaimana keadaan engkau apabila berjalan pada malam yang gelap gulita, kemudian banyak duri? Apa yang akan engkau lakukan wahai Umar bin Khattab?" Maka Umar bin Khattab pun mengatakan bahwa tentu aku akan berhati-hati. Maka Ubay pun mengatakan wadak takwa, maka itulah takwa. Ketika kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, maka itulah hakikat daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan bahwa takwa yang sempurna itu merupakan mengerjakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diharamkan dan juga meninggalkan perkara-perkara subhat, juga mengerjakan perkara-perkara yang sunnah dan juga meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih, beliau mengatakan ayyu ta'a fala yuqsa, hendaklah kalian taat kepada Allah, janganlah kalian maksiat kepada Allah. Wa yudhkara fala yunsa, hendaklah kalian ingat kepada Allah, janganlah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyushtara fala yukfar, hendak kalian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya adalah kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sikap kita kehati-hatian dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala setelah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ahsanul khuluq atau husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik ini sebagai tanda kesempurnaan iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Abu Daud, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bentuk akhlak yang baik. Maka para ulama menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Dia mengatakan bahwa husnul khuluq yang dimaksud dengan akhlak yang baik itu adalah al-karamu, adalah ramah. Ketika kita ramah sesama manusia, maka itu merupakan husnul khuluq. Kemudian wal badlatu wal ihtimal, dermawan dan bisa menahan amarah. Itulah di antara contoh yang termasuk akhlak yang baik. Kemudian Asy-Sya'bi pun berkata bahwasanya husnul khuluq yaitu al-badlatu wal atiyatu wal bisru al hasanu wa kana Sya'bi kadzalik, yaitu bersikap dermawan, suka memberikan kegembiraan kepada orang lain. Itulah bagian daripada husnul khuluq. Kemudian Ibnu Mubarak pun mengatakan bahwa yang dimaksud atau yang diantara contoh husnul khuluq yaitu huwa bastul wajhi, bermuka manis. Kemudian wabadul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan. Wakaful ada, dan juga menahan diri dari menyakiti orang lain. Kemudian Imam Ahmad pun berkata bahwa husnul khuluq alla taghdab wala tahtadda. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan tidak cepat naik darah. Kemudian dikatakan juga bahwa husnul khuluq antahtamilla ma yakunu minan nas. Beliau pun mengatakan bahwa husnul khuluq, berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Kemudian Ishaq bin Ruwaibah pun mengatakan bahwasanya husnul khuluq huwa bastul wajhi wa alla taghdab, berbuka manis dan tidak cepat marah. Hadirin ikhwatu iman sidang Jumat rahimakumullah, itulah di antara contoh-contoh yang termasuk husnul khuluq, yang intinya adalah bagaimana hubungan kita sesama manusia. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan juga perbaiki hubungan kita sesama manusia yang disebut dengan husnul khuluq, sehingga dua perkara tersebut mudah-mudahan dapat kita lakukan sehingga mudah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
إلا الله. استووا. Istawu subuhakum wa qadikum wa dirapat diluruskan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.